Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, sir. Nurdin, apa Morning. kabar? Nurdin? Alhamdulillah sehat, Coach. Ya, ya, Nurdin nanti ikut lomba bayi sehat aja ya. Kayaknya montok sekali ya. Sehat sekali ya. Iya. Wira, apa kabar, Wir? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua ini belum? Rin, Alhamdulillah. sarapan apa, Rin? Tadi, Rin? Saya Pak, nasi goreng. Oh, nasi goreng. Iya. Kalau di Jambi ada nggak burgo, Rin? Jarang kayaknya Pak. Oh, oh. Tahu burgo nggak, Cikit? Nggak tahu ya. Tanya orang Palembang tuh, tanya Nurdin, tanya Dokter Aska, Dokter Mail, tahu dia burgo pasti. Iya. Oke, Anissa, apa kabar Anissa? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jangan lemes Anissa, semangat. Semangat Ih, Pak. Ran, mana Ran pesonamu Ran? Kok kami cuma melihat, kok kami cuma melihat loteng? Iya. Sehat Ran? Ya, mohon maaf Ran, kami belum bisa membaca bahasa bibir Ran, jadi kami nggak bisa menangkap apa maksudnya. Ya, Oh iya, mikrofonnya iya, lemot. mungkin Rahayu bisa terjemahkan. Iya, Iya, alhamdulillah. Pak. alhamdulillah. Ya, Imran, gimana kabar Bengkulu Ron? Alhamdulillah aman terkendali Pak. Bengkulunya di mana Imran? Imron di kandang Mas Pak tinggalnya Pak sekarang. Kok di kandang? Halo, kamu kan manusia kok tinggal di kandang nih gimana nih cerita? Nama daerahnya Pak. Oh, nama daerah. Kirain kamu tinggal di kandang. Kasian banget. Itu Pak. Saya kemarin waktu kuliah S3, kosnya di Jitra, Imron. Oh, Tahu nggak daerah Jitra? belum Pak, soalnya baru juga sampai di Bengkulu, Oh, bukan asli dekat Bengkulu Pak. benteng ini, dekat benteng Marlboro, dekat kuburan Cina. Kuburan Cina, kuburan Inggris. Oh, Ya, tahu-tahu bentengnya tahu Pak. ya, benteng ya. Saya kosnya di situ. Jadi kalau mau ke Unip, lewat belakang, lewat benteng, terus nanti keluarnya di Rawamakmur. Ya, ini Cuma kalau ini depan Pak. ya betul Unip depan. Tapi saya tetap ke belakang, lewat pom Oh, bensin oh, 15. Oh, iya. 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 Oke, baik kita mulai saja ya. Jadi agenda kita hari ini tidak banyak. Agenda hari ini adalah paparan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Ya, paparan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Ya. Jadi kita review kembali tugas hari keempat, yaitu tugas kelompoknya membuat video role model, betul ya? Betul ya. Dan tugas individunya yang pertama learning journal, yang kedua apa ya? Analisis penerapan berakhlak ya, betul nggak? Ayo, penerapan berakhlak di instansi, Iya, betul Pak. nggak? Ya Hari betul kelima ya. sih, Pak. Oh hari kelima, hari keempat apa itu, Ran? Hari kelima apa Ran? Anissa, hari kelima apa kita? Hari kedua tuh learning journal sama video kelompok itu Pak yang role Oh model. cuma satu ya? Oke oke oke. Dua. Ya, Ya. ya. Jadi itu saja agenda kita selama 3 jam pelatihan ini. Jadi starting from 8 o'clock until dengan sampai berapa itu jam half past 11 ya. Quarter past 11 ya. Iya. Saya pakai bahasa Inggris ini biar ilmunya lekat. Saya kan basicnya S1 S2 bahasa Inggris gitu. Di pelatihan ini jarang dimanfaatkan. Kecuali kalau saya jadi dosen bahasa Inggris, ini nggak jadi dosen bahasa Inggris kan. Jadi biar ingat bahasa Inggrisnya ya sudah sekali-sekali ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Oke ya. Baik, let's start from assignment fourth day, hari keempat ya. Hari keempat kita mulai dari video role model tokoh. Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Kelompok satu. Nanti ketua kelompoknya silakan memaparkan ya.
paparkan, putarkan videonya. Kalau videonya singkat saja. Kalau misalnya videonya kelamaan nanti bisa dipercepat saja. Sambil videonya ditayangkan, pemapan nanti bercerita sedikit tentang isi video. Oke, silakan kelompok 1. Baik, Prof. Saya ternyata. Ya, oke, silakan, Nurdin. Baik, bentar, Prof. Saya cari dulu filenya. Di miss call Den kalau nggak ketemu Den filenya. Ini nyimpennya lumayan. Tugas hari ke-4. Ya. Hati-hati tuh laptopmu penuh nanti memorinya. Banyak isinya itu. Benar. Bentar, Prof. Ada. Pak. Mana kemarinnya, Pak? Yo, di mana? Kelompok 2, ketua kelompoknya Imron ya? Siapa? Bapak Ibu mungkin ada yang nyimpen ininya. Saya kok bingung. Nah. Kelompok 2 siap-siap ya. Nanti dibuka videonya. Oke, sudah ketemu belum Nurdin? Sudah, Prof. Izin kalau yang dari YouTube boleh ya, Prof ya? Boleh. Up to you lah, yang penting ada video lah. Ya. Berapa menit videonya? Hampir 9 menit. Waduh, nanti agak dipercepat aja ya. Ya, karena banyak yang mau kita paparkan ini ya. Individu nanti ya. Kelompok 2 Anissa ya ketuanya ya. Kalau kelompok 2 itu Bu Rina, Pak. Oh, Bu Rina. Siap-siap ya, Bu Rina, Rin. Ininya Rin. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Kedengaran ada suaranya nggak, Bapak Ibu? Share sound enggak tadi Nurdin? Bentar, Prof. Di ini dulu, di apa di stop dulu ya. Pas share screen-nya klik yang share sound sebelah kiri itu kan. Saya ke bawah kiri bawah. Malah suara kamu yang udah kamu keluar. Nah, Ya. Sambil cerita, sambil agak dipercepat nggak apa-apa. siap. Terutama yang bagian itu, tapi dilambatkan bagian yang kalimat inspirasi. Silakan Nurdin. Baik, jadi Bapak Ibu, ini adalah cerita terkait dengan yang kita ambil Bapak Hajar Dewantara. Nah, beliau yang dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Dan ini adalah sedikit cerita terkait dengan Bapak Pendidikan Indonesia, Hajar Dewantara. Hajar Dewantara terjual di 8 dan beliau juga lah yang menyampaikan terkait dengan Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang cukup berjasa, khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan layanan pendidikan kepada Indonesia yang tidak memandang status sosial, di mana beliau sangat menentang sekali masa pendidikan kolonial waktu itu. Masa pendidikan kolonial yang beliau tentang adalah pendidikan kolonial hanya diberikan untuk masyarakat yang golongan bangsawan. Masyarakat yang kurang mampu tidak diberikan izin untuk menempuh pendidikan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara melayangkan orientasi pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan, baik itu yang mampu maupun yang masyarakat tidak mampu. Bapak Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan triasnya, yaitu Ingarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Selain dari kompeten yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga memiliki nilai yang patut untuk kita tiru, yaitu harmonis. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia, dikenal dengan semboyan yang terkenal Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Semboyan ini mencerminkan nilai-nilai harmonis dalam sikap yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan. Sikap ini menunjukkan
pentingnya menjadi contoh yang baik bagi orang lain, terutama bagi mereka yang dipimpin. Sikap ini menuntut pemimpin untuk menunjukkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ing Madya Mangunkarso, seseorang pemimpin atau guru berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat dan kreativitas orang-orang di sekitarnya. Tutwuri Handayani dari belakang memberi dorongan. Sikap ini menunjukkan peran seorang pemimpin atau guru yang memberikan dukungan dan dorongan dari belakang. Harmonis dalam sikap Ki Hajar Dewantara berarti seorang pemimpin atau guru harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Hajar Dewantara terhadap Indonesia tercermin melalui perjuangan pada bidang pendidikan dan pergerakan kemerdekaan. Pada bidang pendidikan, perjuangan melawan kolonialisme sebelum dikenal sebagai pelopor pendidikan, Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan politik melawan penjajah Belanda. Ia adalah salah satu pendiri Indis Party, partai politik pertama yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tulisan-tulisan yang kritis, seperti artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda", secara tegas mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Pendirian Taman Siswa merupakan salah satu bentuk loyalitasnya terhadap Indonesia yang diwujudkan dengan mendirikan Taman Siswa. Pendirian Taman Siswa merupakan salah satu bentuk loyalitas tinggi oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia, sebuah institusi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi, terutama keturunan Belanda atau elit pribumi. Loyalitas Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia adalah bukti cinta dan pengabdiannya yang tulus terhadap tanah air yang ia wujudkan melalui pendidikan, perlawanan terhadap kolonialisme, dan Akuntabel adalah bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang diberikan dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti-kolonial. Karena hal tersebut, beliau diasingkan di Pulau Bangka. Kompeten, memiliki pengertian, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Panduan perilaku tersebut membantu orang lain belajar, dibuktikan beliau dengan pendirian Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, Indonesia. Taman Siswa bertujuan memberikan pendidikan yang memadai tanpa memandang status ekonomi, dan ini menjadi landasan bagi sistem pendidikan kita saat ini. Adaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan pada masa penjajahan. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi bangsa. Salah satunya adalah sistem pendidikan barat yang diterapkan oleh kolonial Belanda tidak memberikan ruang yang cukup bagi kebudayaan lokal Indonesia. Ki Hajar Dewantara secara sadar mengintegrasikan kebudayaan lokal di dalam kurikulum dan metode pengajaran di Taman Siswa. Beliau mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan barat dengan nilai-nilai dan tradisi budaya Indonesia, menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dan berarti bagi siswa. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tapi juga memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda. Nilai dasar terakhir dari core value berakhlak ASN adalah kolaboratif. Kolaboratif merupakan kerjasama yang baik antar instansi maupun di luar instansi. Terkait dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, telah memberikan contoh yang sangat baik untuk kita semua, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah seorang bangsawan. Namun, beliau rela meninggalkan kebangsawanannya demi bergabung dan bersatu bersama rakyat. Selain itu, tidak banyak juga yang tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis dan juga seorang wartawan yang
dahulunya sering menuliskan kritik-kritik cerdas dan tajam untuk penjajahan dari negeri Belanda. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara bersama dua rekannya yang terkenal dengan 3 serangkai, yaitu Bapak Louis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, Rewantara tentang dalam kehidupan kita sebagai seorang aparatur sipil negara tantangan pendidikan pada masa penjajahan. yang Ki Hajar berakhlak. Dewantara mengembangkan Terima sistem kasih. pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih relevan. Tadi merupakan rela meninggalkan Kemang, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara bersama dua rekannya yang terkenal dengan 3 serangkai. Demikian Coach tadi dari video yang kita buat terkait dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, karena beliau itu adalah salah satu yang berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia ya, karena kita memang tugasnya di bidang pendidikan. Jadi kita ambil memang beliau adalah contoh yang menurut kita role model yang luar biasa. Belum terdengar sejarah ada kekurangan dalam artian mungkin kesalahan-kesalahan beliau dalam perjuangan di Indonesia, karena pendidikan itulah yang merubah Indonesia sampai sekarang dan berhak untuk diapresiasi dan diingat jasa-jasanya. Itu dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya memberikan tanggapan, silakan kelompok 2 memberikan tanggapannya, 1 orang perwakilan saja. Siapa? Silakan berikan tanggapannya. Berikan responnya terhadap video yang sudah disusun oleh kelompok 1. Ya. Saya tadi sambil nyatat-nyatat nih, jadi iya kasih ke nyatat, lupa tadi. Silakan. Ya, boy band lawan girl band ini. Iya, kelompok 1 boy band, kelompok 2 girl band. Iya kan? Kelompok 1 cowok semua, kelompok 2 cewek semua. Ya. Siapa? Ngomong aja, ngomong, enggak apa-apa, bebas berekspresi kita di sini. Nak ngatoi Nurdin, enggak apa-apa, nak ngatoi Dr. Mail, atau nak ngatoi Wira, terserah lah, gitu ya. Iya. Atau ya, silakan Rahayu. Iya, Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki Hajar Dewantara sebagai role model sebenarnya cocok sekali sebagai role model kita di Latsar kali ini. Kebetulan Latsar kita kali ini itu adalah dari Kemendikbud dan kita semua adalah pengajar, dan beliau memiliki latar belakang yang memang dari sisi pengajaran, sehingga sisi berakhlak beliau itu sangat bisa sekali kita jadi pedoman role model kita. Saya rasa Oke. seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, thank you Rahayu. Ya, jadi menurut Rahayu dan saya sependapat bahwa pas sekali kalau kelompok 1 mengambil tokoh role modelnya Ki Hajar Dewantara, karena kata Rahayu sesuai dengan keseharian kita Rahayu ya, termasuk saya juga nih sebagai pengajar ya. Jadi pengajar, dan kita sudah pasti yakin bahwa kalau sebagai pengajar ya setidak-tidaknya penerapan dari nilai-nilai berakhlak ini sudah nampak ya Rahayu ya, sudah nampak. Jadi pas sekali kalau kelompok 1 ini mengambil role model tokohnya Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau dari saya melihat tadi si Imron pertama yang ngomong tadi, Imron ya, Imron mengatakan bahwa ada nilai berorientasi pelayanan di situ. Jadi dari referensi yang Imron baca atau temui, Ki Hajar Dewantara itu tidak membeda-bedakan, katanya tadi, tidak membeda-bedakan perlakuannya ya, tidak membedakan dalam memberikan pelayanan, gitu Imron ya? Ya, dan memberikan pelayanan katanya ya. Dan itu tadi sudah ditunjang juga oleh yang dari Dr. Mail tadi, mengatakan bahwa tidak banyak yang tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini seorang bangsawan. Biasanya kalau dulu bangsawan itu biasanya apa ya, nggak mau bergaul lah dengan yang kasta di bawahnya kalau zaman kolonial, apa ya, feodal dulu ya. Kalau kita baca-baca sejarah ya, biasanya dia merasa punya status yang tinggi, pergaulannya juga high class kalau sekarang ya, pergaulannya tinggi ya. Tadi sudah disupport oleh Dr. Mail tadi yang mengatakan bahwa tidak banyak yang tahu bahwa itu. Jadi benar sekali, saya pendapat juga dengan si Imron bahwa di segi orientasi pelayanan salah satu nilainya adalah tidak membeda-bedakan pelayanan kita berikan kepada publik. Ya, kemudian Nurdin berbicara tentang harmonis tadi ya.
harmonis. Harmonis ini lebih kepada penekanan bagaimana membangun lingkungan kerja yang kondusif, ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat kan sampai sekarang masih ada perguruan tinggi itu, artinya dia tetap eksis itu, yaitu tadi, ya, karena lingkungannya kondusif. Bayangkan kalau lingkungannya tidak kondusif, ya, dia mungkin ya perguruan itu tinggal nama kan, gitu ya, perguruan pendidikannya itu tinggal nama, ya. Oke, kemudian Wira akuntabel, ya. Betul, Wira yang akuntabel, ya. Jadi kata Wira di akuntabel itu ada membantu orang lain untuk belajar. Ya jelas sekali, betul dikatakan Wira itu, ya dari kegiatannya saya sudah kita paham bahwa akuntabel. Pada nilai membantu orang lain belajar, kata Wira, ya. Ya buktinya kan dia membangun perguruan pendidikan gitu, ya. Oke, kemudian Dr. Aska mengatakan adaptif. Ya, adaptif dia menyesuaikan dengan kemajuan, ya. Ya, menyesuaikan dengan kemajuan tadi kata Dr. Aska itu, ya. Nah, walaupun walaupun Ki Hajar Dewantara ini sudah tidak ada lagi, tapi jiwa adaptifnya itu masih ada di generasi penerusnya sekarang, ya. Yang saya katakan tadi buktinya masih ada, masih eksis itu, ya, perguruan tingginya itu. Jadi mungkin kalau dulu perguruan taman siswa itu ya masih jadul lah kalau kita katakannya. Sekarang kan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini ya perguruan taman siswa atau sekolah-sekolah taman siswa sudah menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Kemudian dan kolaboratif. Tadi ada kata kuncinya dari Dr. Mail tadi mengatakan ada katanya mereka itu 3 serangkai. Ya jelas saja dok ya. Kalau namanya 3 itu pasti lebih dari 1 kan dok ya. Nah kalau lebih dari 1 pasti ada kerjasama di situ. Iya, oke ya. Dr. Mail ini pakai kiasan-kiasan ternyata ya. Oke, ya baik. Tetapi kalau saya lihat mungkin kelompok 1 bisa menambahkan apakah cuma 5 nilai ini ataukah ada nilai lain, misalnya kompeten yang belum ada, ya. Kemudian loyal, 2 lagi loyal dan belum ada, kompeten dan loyal. Gimana kalau menurut kelompok 1 saya tanya? Ada enggak nilai kompeten loyal dari Ki Hajar Dewantara yang di video kelompok 1 ini? Ada dua? Kayaknya Ya, ada coach, ada. cuman ke skip ya dari penjelasannya karena kita itu kemarin pembagian tugasnya itu masing-masing itu punya bagian untuk membahas ketujuh berakhlaknya itu. Berakhlak. Nah, kalau memang kita bisa tambahkan mungkin dari sini, kalau seandainya dibilang kompeten, pasti Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang kompeten, yaitu orang yang terus belajar sampai buktinya dia mendirikan sekolah, terus juga berdiskusi dengan tadi kan membentuk ada 3 serangkai. Kalau Ya, kayak kata Dr. Mail tadi ya. Ya, itu merupakan salah satu bentuk kompeten yang menurut saya dari berakhlak itu justru kompeten lah yang paling menonjol di sana karena beliau menunjukkan kualitas dan juga kompeten beliau dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi tuh kayaknya ada yang disampaikan tapi mungkin ke skip di beberapa ini. Oke, ya. Kalau loyal? Kalau loyal udah pasti karena perjuangan dia terhadap Indonesia tadi juga balik lagi meningkatkan keluarga bangsawan, dia menyerahkan dirinya untuk kalau seandainya mau menjadi bangsawan yang stay manis duduk di rumah kan bisa gitu, tetapi ternyata malah justru berjuang mendirikan sekolah terus juga mengajar ke bangsa Indonesia tanpa melihat pandang bulu itu siapa yang diajarkan. Nah, menurut saya itu adalah salah satu bentuk loyalitas yang tinggi dari Ki Hajar Dewantara gitu. Ya, karena kalau loyal itu kita berbicara tentang kesetiaan kepada rela berkorban, ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara salah satu, yaitu ya. Oke. Dan kayaknya baik. Kalau semuanya sudah tercover, semuanya sudah disampaikan kok coach itu. Oke, mungkin saya yang miss mencatatnya kali ya. Iya, kayaknya saya terpesona dengan videonya ya. Sampai lupa saya mencatat. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan juga untuk Rahayu tadi perwakilan kelompok 2 yang sudah memberikan komentar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berapa hari tidak ketemu, nggak lupa kalian dengan tepuk salut ya. Iya. Semoga tidak lupa. Oke, baik. Sekarang kita lakukan girl band. Girl band. Iya, kalau tadi boy band. Iya. Boy band dari SMOS. Nah, ini dari ya Latsar apa ya?
Kalau ada JKT48, ini apa nama grup girl bandnya ini? Iya. Silakan. Siapa? Izin Pak, Rina Pak. Oke, silakan Rin. Mohon izin ya Pak untuk share screen. Oke, silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Ini. suaranya ada? Ya, ada. Mentang-mentang girl band, tokohnya juga ibu perempuan ya. Iya, Iya, Pak. silakan. Lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rina, perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan video yang sudah kami buat tentang role model tokoh berakhlak. Nah, di sini karena kami semuanya perempuan, jadi kami memilih salah satu tokoh, yaitu Bu Sri Mulyani Indrawati yang sekarang menjabat sebagai PLT Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Beliau ini adalah seorang ekonom terkemuka berdarah Jawa. Terbukti dari beliau adalah salah satu orang pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kami menilai Ibu Sri Mulyani ini adalah seorang tokoh yang memiliki core values berakhlak. Berikut video terkait role model tokoh berakhlak dari kelompok 2. Kemudian melanjutkan pendidikan di Korban Syamil gelar Master of Science Policy Economics, kemudian mendapatkan gelar PhD of Economics. Tahun 2004 ia pernah menjabat sebagai Menteri Rencana Pembangunan Nasional, kemudian menjadi Menteri Keuangan di tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2010, Sri Mulyani ditunjuk sebagai salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia, kemudian menjadi Menteri Keuangan di tahun 2014 hingga sekarang. Di bawah pimpinannya sebagai Menteri Keuangan, ia mampu melaksanakan efisiensi anggaran hingga 2,21 triliun selama tahun anggaran 2020-2023. Berhasil tersebut merupakan usaha Kementerian Keuangan dalam merencanakan anggaran hati-hati, efisien, dan disiplin. Di mana beberapa waktu yang lalu Sri Mulyani meresmikan kenaikan gaji pegawai honorer seperti satpam, tugas kebersihan, bakti, dan sebagainya. Hal tersebut mencerminkan sikap terkait orientasi pelayanan, di mana kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dapat memenuhi kebutuhan serta merespon dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Mulai dari mengatur APBN dan menetapkan polisi terkait dengan keuangan, beliau terbukti melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, bersih, serta berintegritas yang dibuktikan dengan Kementerian Keuangan mampu menorehkan beberapa prestasi, yaitu menaikkan ekuitas negara tanpa revaluasi. Hal ini pertama kali terjadi sejak tahun 2015. Defisit fiskal dan rasio utang tercetak turun masing-masing menjadi 1,61% dan 39,2%. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menurun, sehingga kinerja pemerintah sendiri dinilai baik dalam mengelola APBN. Untuk kompeten beliau sendiri sudah tidak diragukan lagi, mulai dari nasional maupun internasional, yang dibuktikan dengan pada tahun 2010 dan tahun 2016 beliau dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, hingga pada tahun 2016 beliau dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan pada saat harmonis. Ibu Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada pimpinan, pegawai, tim kerja, dan unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan pada saat memperingati upacara Hari Polri ke-77. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai apresiasi atas
dan kerja keras mereka sehingga tercapainya fundamental di Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kerja yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani loyal. Ibu Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju. Namun pada saat itu Ibu Sri Mulyani tengah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank dengan sebagai bentuk dukungan Ibu Sri Mulyani kepada negara Indonesia yang saat itu tengah menghadapi defisit keuangan yang sangat drastis. Ibu Sri Mulyani menerima tawaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan loyalitas Ibu Sri Mulyani dengan nilai dasar yaitu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ada salah satu jaminan mulai ada adalah terus medis. Ikan kemudian kedua pada periode tahun 2005 sampai 2010. Ibu Sri Mulyani nilai presiden yaitu Sri Mulyani mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan sangat baik dalam kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan. Dalam aspek berorientasi pelayanan, beliau berhasil melakukan efisiensi anggota. Ibu Sri Mulyani merupakan salah satu sosok perempuan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Terbukti dari kinerjanya, beliau mampu membawa perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi, khususnya di bidang perekonomian. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 memilih Ibu Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh role model yang memiliki core values berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Ya Pak, terdengar. Terdengar Pak. Tapi suara kalian kok nggak ada nggak terdengar ya? Tadi pas penayangan video tadi, iya. Jadi saya tadi tidak sempat dengar tadi yang dikatakan Rina di closing tadi ya. Diulang Pak. Kayaknya ada masalah di suara deh ini. Tapi suara saya bisa didengar ya? Nah, yang Bisa saya Pak. bisa melihat suara. Bisa, Pak. Bisa, Tapi Pak. tadi memang pas waktu penayangan di YouTube mungkin agak kecil aja Coach suara dari YouTube-nya gitu. Din, Nah, saya mungkin tidak dengar Din. Din ngomong apa Din? Oh gitu. Waduh. Berarti sinyal Coach kayaknya. Iya, kami saling dengar, Coach. Iya coach, tadi dengar coach. Berarti harus Memang agak kecil memang. keluar dulu kali ya. Kita. Bisa aja Pak Nurdin. Coach, Gimana izin ini? coach. Tidak dengar ini. Coach, izin coach.
Gimana komunikasinya lewat chat aja kalau mau ngomong ke coach? Maksudnya Halo, bilang halo, kita, cek sound, cek sound. ya kita saling dengar kan ya? Harus keluar dulu ya, Din ya? Iya, kita saling mendengar. Oh gitu. Wah, disuruh keluar sama Pak Nurdin. Nggak gitu Pak maksudnya. Cuman emang biasanya ada jaringan atau ada settingan yang dia gimana gitu. Biasanya kayak gitu. Ada jeda iklan dulu kita. Bapaknya lucu. Kayaknya cuma Pak Nurdin yang berani nge-kick Coach Ariel. Ya maksudnya poin Arahkan lagi untuk Pak. keluar. Poin. Oke. Jangan kemana-mana saya akan